Jadi ngomong ke diri sendiri, gue akan kerja sangat keras dan gue will do whatever it fucking takes. Itu gak jadi pecundang lagi di hidup ini. Di sini, gue pengen bahas tentang yang namanya sistem perbudakan modern. Kalian kira perbudakan tuh udah hilang? Zaman di Roma dulu, zaman di ancient Greece dulu. Itu praktik yang sudah ribuan tahun lamanya. Tapi ini menurut gue perbudakan tuh belum hilang. Cuman berganti aja formatnya. Kalau kita lihat secara definisi ya, perbudakan itu adalah praktik pemaksaannya suatu manusia untuk melakukan pekerjaan yang dia nggak mau atau pekerjaan berat yang dia nggak mau. Tapi di sini gue pengen kalian coba untuk mikir, apakah menurut kalian banyak orang dengan gaji UMR? Atau bahkan banyak waiter, karyawan itu yang gajinya di bawah UMR. Apakah kalian yakin karyawan-karyawan itu semuanya disejahterakan dan gak ada yang dieksploitasi? Gue yakin banyak dari karyawan-karyawan itu yang justru dieksploitasi. Mereka terpaksa untuk kerja. Di sini gue tekanin, kata kuncinya adalah terpaksa. Terpaksa kenapa? Mereka harus bayarin kuliah adiknya. Mereka harus biayain orang tuanya. Mereka harus bayar cicilan-cicilan. Padahal mereka sebenarnya nggak mau kerja yang mereka lakukan. Tapi mereka terpaksa untuk kerja dengan upah yang sangat amat kecil. Nah sekarang kalau gue tanya ke kalian, apakah itu bukan sistem perbudakan modern? Di hidup ini kita sebagai manusia, kita butuh kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk beropini. Kita harus kebebasan untuk punya pikiran sendiri. Kita punya kebebasan akan waktu kita maupun uang kita. Nah tapi di sini ya, banyak yang kira perbudakan tuh udah hilang. Banyak yang kira budak itu di bayangan kalian tuh dipecut-pecut kan. Memang betul ya. Untuk bangun misalnya di Roma itu dipecut-pecut. Tapi jangan salah kalian, budak itu dikasih makanan loh. Budak itu dikasih tempat tinggal. Kalian lihat kan, budak tuh ada yang beranak, punya anak segala macam, punya keluarga. Budak itu dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Sekarang coba kalian pikir secara baik-baik, apa bedanya? Pemerintah itu menciptakan uang dari angin, ya kan? Dia ciptakan uang fiat. Nah, uang ini dibagikan oleh para perusahaan ke para karyawannya yang misalnya gajinya UMR atau bahkan di bawah UMR. Sekarang apa bedanya? Kalau budak kan tadi dikasih makanan sama dikasih tempat tinggal. Sekarang dikasihnya uang. Tapi bedanya apa? Makannya lu beli sendiri, tempat tinggalnya lu cicil sendiri. Tapi konsepnya sama kan? Ditukarnya cuma sama uang, kalau itu langsung dikasih tuh makanan dan tempat tinggalnya. Untuk jadi sebuah manusia yang bebas, kita butuh kebebasan waktu dan kita butuh kebebasan lokasi. Di sini pertanyaannya gimana caranya kita bisa keluar dari sistem perbudakan modern ini? Uang itu kita tahu cuma ada dua caranya untuk didapatkan sebenarnya. Antara kita menciptakan uang, which is kita nggak bisa, bank sentral, atau kita ngambil dari orang lain. Kita ambil dari peredaran uangnya, karena uang terus berputar. Ada 3 cara untuk ngambil uang dari peredaran ini. Yang pertama adalah kita tukar waktu kita untuk uang. Ini yang paling basic. Yang kedua, kita bikin produk atau jasa yang ditukar dengan uang dengan kita bikin sistem supaya bisa otomatis. Itu bikin bisnis. Dan yang ketiga adalah kita bisa bikin uang dari uang, yaitu investasi. Nah, banyak yang keliru. Orang bilang, oh kita investasi supaya untuk jadi kaya. Salah. Itu tadi nggak akan pernah bisa jadi kaya ya. Kalau cuma nabung uangnya sedikit-sedikit. Bikin uang dari uang itu hanya untuk orang-orang kaya sebenarnya. Untuk bikin orang kaya jadi super kaya ya. Bukan dari miskin jadi kaya dengan uang bikin uang. Itu bukan game lo untuk bikin uang jadi uang. Game lu tuh di 2 yang pertama. Antara tukar waktu lu untuk uang atau bikin produk atau jasa dengan ditukar dengan uang. Kalau belum nyampe level ketiga, jangan masih uangnya sedikit mau bikin uang dari uang. Itu salah. Di sini gua akan bahas yang paling simpel, yaitu kita tukar waktu kita untuk uang. Ya. Lu kerja sekian, misalnya ngedit video untuk dapat gaji. Nah, tukar waktu dengan uang, itu main problemnya di mana? Adalah waktu kita terbatas. Kita butuh makan, kita manusia butuh makan, butuh minum ya. Kita butuh tidur, butuh istirahat. Tidur aja rata-rata tuh 6 sampai 8 jam. Jadi kita cuma dikasih 24 jam nih sama Tuhan waktu. Lu mau tukar semuanya untuk kerja atau gimana? Selama lu masih tukar waktu lu untuk uang, lu gak akan pernah bisa jadi kaya. Di sini bakal ada yang coba untuk debatin gua ya. Dibilang, oh saudara gua bisa kok tukar waktu untuk uang jadi kaya. Dia kerja di consulting firm gitu kan, Big Four accounting firm, keren ya kan. Dia dari awal terus dia merintis, lebih tinggi lagi skillnya lalu dapat uang lebih banyak lagi. Betul, lu bisa tingkatin apa faktornya? Karena waktunya terbatas ya kan. Lu tukar waktu untuk uang, waktunya terbatas. Nah lu bisa tingkatin value lu di dalam nuker itu ya. Jadi value lu ditingkatin lagi supaya tukar waktu untuk uangnya, waktu lu lebih mahal. Nah itu bisa dengan gajinya lebih tinggi, ya waktunya lebih mahal. Tapi sama aja, waktu lu tetap terbatas. Tetap ada time constraint-nya. Mau setinggi apapun value-nya. Misalnya lu mau misalnya 10 juta per jam. Lu kerja misalnya 5 jam sehari. Lu dapat 50 juta sehari. Tetap ada batasnya. Batasnya adalah waktu. Nah kita harus keluar dari batasan waktu ini. Gue bikin video-video kayak gini mungkin banyak banget tuh. Dari kalian yang tersinggung yang kerja, oh gue berasa gue sukses kok kerja di Big Four consulting firm gitu kan. Gue dengan jas gue rapi, gaji 30 juta gitu. Pertanyaan gue itu sukses dari mana? Sukses kayak gitu tuh menurut gue bullshit gitu. Karena gini, kalian mungkin merasa, oh gue hot shit nih di perusahaan yang gue keren nih ya. Tapi lu percaya nggak? Kalau lu dipecat besok, lu akan diganti dalam waktu 72 jam ya. Lu tuh nothing di perusahaan itu. Dan lu cuman keren di perusahaan lu doang. Lu coba dipecat, lu keluar. Lu jadi siapa? Lu nggak jadi siapa-siapa gitu. Keren di
little environment lo itu. Dan itu adalah yang mereka mau doktrin ke dalam otak lo, biar lo jadi pekerja untuk tukar waktu lo untuk uang terus-terusan. Bisa dipakai terus, diperas terus. Sedangkan yang benar-benar kaya siapa? Yang punya perusahaan Big Four consulting firm nya. Mereka liatin semua nih orang-orang nih bekerja untuk gua. Mereka yang create value untuk gua lebih banyak, tapi gua yang dapat uangnya paling banyak di atas levelnya. Jadi shareholders. Kalian mungkin bilang, lu mah kayak gitu, lu ngata-ngatain orang yang kerja lo. Enggak, gua bukan ngata-ngatain orang kerja. Gua cuma kasih tahu bahwa kalau lu mau naik levelnya itu nggak bisa cuma tukar waktu dengan uang. Ya makanya gua bilang tadi, mungkin kalian bangga dengan jas keren kalian ya kan, dapat BMW dari kantor seri 3. Nggak ada kerennya kok. Gue pernah kok lihat Jablay dipelihara Gadun tuh dapat BMW seri 3. Jadi nothing special. Nah, game yang disetting di dalam hidup ini memang itu tidak adil. Jadi kalau kalian nggak ngerti hal-hal ini yang gue kasih tahu, ya kalian mulai so pintar, gue nggak mau dengerin dia, itu serah kalian gitu. Tapi gue kasih tahu aja game itu nggak adil. Gue juga main game ini gue rasa nggak adil. Ini kayak kita main catur tapi dicurangin, ditukar-tukar gitu piece-nya. Tapi fungsinya adalah kita cari best possible move. Kita cari posisi terbaik walaupun kita dicurangin. Nah, posisi terbaiknya adalah bukan di kuadran yang pertama, tapi yang kedua atau ketiga. Antara jual produk dan jasa untuk dapat uang, atau yang ketiga bikin uang dari uang ketika yang kedua sistemnya udah jalan. Jadi dari zaman dulu itu selalu ada leverage ya. Jadi leverage paling utama adalah waktu orang. Jadi kalau lu skip ke nomor 2, lu manfaatin yang orang-orang di nomor 1. Waktu orang lu tukerin buat duit lu, tapi lu yang paling banyak dapat duit, itu adalah gamenya. Jadi kita pakai waktu orang untuk dapat duit untuk kita. Jadi mereka yang kerja buat kita bisa santai-santai. Buat kalian yang mikir bahwa pemerintah akan bantu kita, ya kan, pernah nggak sih lihat orang demo? Lu pernah lihat orang kaya demo nggak sih? Nggak pernah. Mereka mau turun ke jalanan panas-panas. Yang demo pasti apa? Orang miskin. Kenapa? Karena mereka berharap dengan pemerintah mengubah sesuatu, hidup mereka akan berubah. Tapi kita tahu hidupnya nggak akan pernah berubah. Pemerintah doesn't give a fuck about you gitu. Cuman lu yang bisa bantu diri lu sendiri. Pemerintah nggak akan ngapa-ngapain. Lu akan bilang, oh UMR naikin dong, UMR naikin. Kenapa nggak tingkatin skill lu aja sih? Kenapa sih tunggu UMR naikin? UMR naikin juga cuma berapa? Terus senang banget gitu begitu UMR naikin. Terus kenapa gitu? Lu bisa bikin 1000 kali kok dari UMR kalau lu ngerti ininya nih, di atas ini. Ini gua kasih contoh ya di Amerika ya, bahwa pemerintah nggak akan bantu lu. Waktu COVID semua orang bilang, oh thank you Joe Biden dikasih 1.400 US dollar. Oh thank you stimulusnya. Coba kalian pikir. Kan kalian tahu nih kan, gua udah pernah bahas sering tentang inflasi, bahwa waktu itu ada inflasi. Sama, kalian semua kan mikir gitu juga. Orang Amerika yang dapat 1.400 dolar, apa yang mereka lakukan? Antara dua kan, dipakai untuk belanja sama dipakai untuk investasi. Dua-duanya yang mereka lakukan adalah bikin orang kaya tambah kaya. Dia belanja misalnya beli tisu toilet, beli apa. Yang punya tisu toiletnya tambah kaya. Terus dia bilang, oh enggak kok, gue nggak belanja, gue nggak orang bodoh, gue beli saham. Gitu, gue beli saham Amazon, naik 30% saham Amazon. Dan saham-saham yang lainnya banyak yang naik waktu COVID. Karena dibeli sama siapa? Dibeli sama orang-orang yang dikasih 1.400 dolar itu kan. Tapi yang makin kaya apakah kalian? 1.400 dolar yang kalian taruh 30% di Amazon itu berapa? Sedangkan Jeff Bezos ya, dia di atas yachtnya sama cewek. Happy banget dia. Lu kasih uangnya ke dia, lu beli saham perusahaannya dia. Jadi antara lu beli saham perusahaannya dia, orang kaya makin kaya, lu beli produknya orang kaya makin kaya. Jadi lu belanja di Amazon dia tambah kaya, lu beli saham Amazon dia juga tambah kaya. Gamenya memang nggak adil. Gamenya nggak adil dan kalian harus tahu hal itu. Kalian beli rumah, cicil. Yang kaya siapa dari cicil? Ya banknya lah. Masa kalian yang kaya? Banknya kasih uang fresh ke siapa? Ya developer properti. Dikerjain lu sama developer properti. Bilang, oh rumah tuh investasi. Rumahnya belum jadi, baru cuma jualan brosur. Dia baru beli tanahnya. Lu beli, baru dia bangun. Dia nggak? Asik kan? Jadi developer. Bahkan belum jadi apartemennya. Udah jualan brosur. Mereka tuh bisnisnya apa? Jualan brosur. Coba kalian bayangkan beli perumahan yang belum jadi gitu. Karena diiming-iming harga akan naik. Di mana itu logikanya? Terus kalian udah cicil lagi, udah mulai cicil. Dibilangnya cicilan developer. Dia jadi banknya juga dapat uang dia, dapat cash flow, bisa bangun rumahnya. Orang modalnya cuma setengah atau seperempat dari uang yang kalian kasih kok. Itu ibarat ya pemerintah Amerika nih. Gue sebut yang Amerika aja. Kalau ini Indo agak bahaya deh. Gue sebut yang Amerika aja. 1.400 dolar itu dikasih itu. Itu ibarat budak nih semua nih. Lu kasih uang jajan. Terus uang jajan itu budaknya pakai ya, dia ambil sama budaknya. Dia balikin lagi ke teman-teman yang ngasih uangnya. Lu sebaiknya nggak sih? Dia antara beli produk, dia beli saham, itu balik lagi orang kaya, balik ke teman-temannya Joe Biden lagi gitu. Sama di Indonesia juga gitu. Tapi kalian coba pikir sendiri ya. Kan gue kasih contoh tuh di Amerika. Di Indo juga begitu formatnya. Tapi yang mana? Pikir sendiri. Di sini sebenarnya gue tuh sadar udah lama ya akan semua sistem ini tuh banyak scamnya gitu kan. Cuman gue paling sadar tuh waktu gue sekolah. Gue tuh pas sekolah ya. Gue bukan orang bego di sekolah. Nilai gue tuh pas SMP bagus. Tapi begitu masuk SMA, gue bukannya nggak bisa akuntansi, tapi sengaja aja gue bikin jelek nilainya. Gue malas aja kerjainnya. Nggak gue isi soalnya. Karena gue di situ gue habis usaha, gue datang sekolah, kan gue lihat ini soal apaan, ini fungsinya apa, coba belajar ini. Gue pikir ini scam semua. Terus gue selalu dimarahin sama orang tua gue dan dimarahin sama guru. Dua-duanya selalu bilang ke gue
gini, kalau lu nggak sekolah dengan baik ya, lu nggak sekolah dengan baik, lu nggak sekolah pintar, lu mau jadi apa sih? Selalu bilang, mau jadi apa sih, mau jadi apa sih, mau jadi apa sih? Tapi gue tau mereka tuh semua bohong, ya, karena itu sistemnya scam. Apa yang gue belajar di sini, dibilang kalau lu nggak sekolah nggak akan sukses, kalau lu nggak kuliah dengan GPA yang baik, kalau IP lu nggak bagus terus susah cari kerja. Ngapain cari kerja? Kenapa nggak bikin pekerjaan untuk lapangan kerja untuk orang lain? Ngapain cari kerja? Orang bilang, oh tapi nggak ada modal. Modal tuh hal terakhir yang lu butuh. Gue bikin bisnis nggak ada yang pakai modal, sama sekali nggak ada yang pakai modal. Gue pernah jualan buku sulap pas SD itu nggak ada modalnya. Modal tuh hal terakhir. Kalau kalian punya bikin bisnis nih, kalian jago nih, lu bikin aja. Misalnya sekarang kan banyak tuh startup yang dibikin tanpa modal presentasi kok, tapi punya otaknya atau enggak kalian buat fundraising itu, ngerti nggak kalian? Untuk seed round gimana, angel round itu kalian bikin cap table kayak gimana, buat pre-seed nanti seed ke series E, kagak ngerti kalian. Bilang lagi, oh bisnis tuh gak ada modal. Tuh lu goblok aja, bisnis gak ada modal. Gue tuh pikir ini scam ya, pas gue di sekolah gitu kan. Gue kan kadang suka makan ya, gue suka makan. Gue makan di restoran. Jadi gue waktu itu makan di restoran yang menurut gue waktu itu cukup lumayan bagus lah. Gue waktu itu lihat harganya, wah gila ini, mahal banget, 100.000. Pokoknya akhirnya gue keluar 100.000 lah itu uang. Gue liat meja-meja sebelah gue, itu bener-bener pesan tuh kayak nggak otak gitu. Pesan wine, buka ini, buka itu, buka ini. Mereka bahkan pas bayar bill ya, gue tuh bayar bill gue liatin ya, apakah ini ada yang kurang. Oh pas bayar, makanan gue 100.000. Ya kita patungan sama teman-teman waktu itu. Gue bayar 100.000. Gue liat bilan di sana. Itu dia main cuman kartu dikasih aja. Terus di masa cek dia kayak nggak mau cek gitu. Dia bahkan nggak lihat harganya. Dia pesan wine, pesan apa. Gue pikir ini orang pasti lakuin something yang beda nih gitu. Dia berhasil keluar dari sistem perbudakan yang gue ada sekarang. Kalau gue terus kayak gini, gue terus sekolah jadi mau jadi orang pintar, gue jadi budak nanti, ya kan? Karena semua orang pintar kerja sama orang kaya. Bingung gak kalian? Coba kalian pikir, yang pintar-pintar di sekolah kalian banyak kan jadi apa? Kan banyak kan kerja sama orang. Jadi jangan masukin doktrin itu dari sekolah, dari media yang ditanamin ke otak kalian, ya dari apa yang kalian dengerin di radio. Itu kalian coba diprogram sama mereka. Sampai sekarang akhirnya gue udah ngerasain tuh jadi orang yang di meja itu. Gue pesan makanan, gue nggak pernah tahu harga makanan berapa. Gue beli baju, gue nggak pernah tahu harganya berapa, dan gue nggak mau tahu juga. Karena at a certain point dari uang ya di hidup kalian, kalau kalian punya uang certain level, semuanya jadi gratis. Maksudnya apa? Kalau misalnya makan cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu udah sama aja kayak gratis. Makanya kadang gue suka banget ya, hobi gue ini gue suka tarik uang. Tiap kali gue liat ATM ya, gue selalu tarik uang banyak-banyak gitu. Dan selalu 50-an ribu. Kalian masih bingung kenapa? Padahal zaman sekarang semua pakai kartu kan, pakai OVO segala macam. Tapi gue selalu tarik, karena gue senang banget bagiin duit. Jadi tiap kali liat satpam gue suka kasih uang. Karena buat gue uang kertas itu kertas gitu. Uangnya nggak ada artinya, gratis. Nanti mungkin kapan-kapan kita bikin series ya kali ya, gue jalan-jalan bagi-bagi. Cuman maksud gue itu hal yang gue sering banget lakuin, dan gue bisa bikin orang seneng dengan lakuin hal itu. Reception gue kasih, semua pasti gue tip 50 ribu. Kalau yang kenal gue personal pasti tahu gue selalu kayak gitu orang. Itu adalah hal yang gue lakuin, mau OB di kantor kayak selalu gue kasih aja uang, karena itu nggak, it's nothing gitu, udah nggak ada artinya lagi. At a certain point semua itu jadi gratis. Nah kalau kalian mungkin masih mikir di sini, lu tahu apa sih tentang sistem ini ya kan? Tahu apa sih lu tentang sistem ini? Jadi mungkin ada yang nggak kenal gue, nonton video ini langsung kaget, gila nih orang ngomong kasar bener gitu. Jadi tapi di sini gue mau kasih tau kalian ya, gue akan bukain mata kalian buat kalian yang ngerasa dunia ini fair ya. Gue akan kasih tau bahwa dunia ini nggak fair. Ini gue kasih contoh aja. Di sini ya gue mau kasih tau kalian, Indonesia tuh selalu ada dua orangnya kan, antara malas sama arogan. Tapi kalau malas tuh masih mending, walaupun orangnya kayak tai, malas, tapi masih mending dibanding arogan, so pinter. Bahkan ada kalian yang ngerasa, oh ini orang tahu apa sih dia tentang sistem perbudakan modern. Gue mau bukain sedikit mata kalian ya. Ini gue mau bukain sedikit aja. Kalian coba, kalian bayangin, kalian orang yang gajinya UMR ya kan. Let's say gue kasih bagus lah, kan gue tahu banyak UMR yang 2 juta, 3 juta. Gue kasih bagus lah, UMR 4 juta. Anggaplah lu dapat 4 juta ini kan, set masuk bank gitu kan. Tanggal 24, tanggal 25 gajian, happy kan, happy. Lu nggak pernah ngapa-ngapain. Uangnya lu nggak pernah pakai, uangnya nggak pernah lu bayarin cicilan. Uangnya nggak pernah kalau kasih orang tua, uangnya masukin aja dalam bank 4 juta. Anggaplah lu manusia hebat gitu, nggak perlu makan, nggak perlu, lu bisa terbang gitu ke kantor gitu, nggak usah keluar uangnya, 4 juta. Lu buat beli jam yang gue pakai aja nih, yang ini nggak terlalu mahal, ini murah. Lu butuh 5 tahun, 5 tahun nggak makan, nggak minum. Ya 5 tahun, waktu hidup lu buang. Nah kalau ini di belakang ini, nah ini 5, 7, 11 nih. Kalau ini 45 tahun, jadi cuma dua ini dari beberapa koleksi jam gua. Itu lu perlu 50 tahun buat kerja sebagai orang yang gajinya UMR. Apakah itu adil? Nah kalau belum terbukain mata lu, masih arogan gitu. Coba bedanya apa? Gua umur 23 tahun, kalian lebih tua yang nonton ini. Atau bahkan lebih muda, bahkan seumuran. Nah kalau kita seumuran, lu 23, gua 23, kenapa gua bisa kayak gini ya? Pakai jam yang orang UMR perlu 50 tahun buat kerja, dan lu hidupnya masih kayak gitu ya, masih nonton TikTok, nggak main game. Kenapa? Bedanya apa? Ini bedanya. Apa yang gua tahu sama apa yang kalian tahu. Jadi uang itu adalah apa yang kalian tahu. Kalau apa yang kalian tahu cuma bikin kalian di situ, level lu cuma di situ. Apa yang gua tahu beda nih di sini nih. Ini yang di-wire di otak gua beda nih sama kalian. Itu yang bisa bikin beda. Jadi gimana caranya untuk level up hidup kalian, level up ini? Kalau lu ngerasa hidup lu sampah karena informasi yang diajarin ke orang
orang tua lu, diajarin guru-guru lu, diajarin media, yang masuk otak lu itu adalah sampah. Keluarin, buang semua, fresh gitu. Jangan jadi orang arogan mikirnya, oh gua tapi tahu, oh lu kuburan lu sama nanti sama gua. Nggak sama. Jadi jangan lakuin hal itu. Gimana cara kita bisa keluar buat punya pemikiran ini ya? Paling gampang adalah cari koneksi. Kita semua tahu, lu bahkan diajarin sama mak lu. Kita kalau mau sukses, cek 5 teman terdekatmu. Lu semua tahu, tapi lu masih bergaul sama pecundang. 5 pecundang ya. Jadi 5 pecundang, lu orang keenam nih, lu pecundang juga pasti. 5 ngerokok, 1 kagak, 1 bakal ngerokok. Ya kayak temen gue juga gitu, gue juga ada punya temen nih dari SMA berempat, 1 nggak pernah ngerokok, main sama kita terus rokok juga dia gitu, sama ya. Tapi kalau kita semua bikin duit, kita semua nih sama-sama tiap hari mikirnya gimana cara bikin duit, gimana cara bikin duit, lu akan pasti dapat duit, percaya nggak? Lu nggak ngerti kopi nih, lu ngobrol sama barista terus 3 bulan, temen lu barista semua, lu bakal bisa bikin V60, lu bisa bikin manual brew, lu bisa bikin Vietnamese drip, Japanese drip. Kenapa? Karena lu ngomong sama orang bikin kopi. Sama kalau lu ngomong sama orang bikin uang, lu akan ujung-ujungnya pasti bikin uang. Kalau lu bergaul sama pecundang, lu pasti akan jadi pecundang. Nggak ada salahnya nih hidup ini buat bilang, oke, ke teman gua nih, ke teman tongkrongan, kita on a different life path gitu. Gue mau hidup yang ini, lu pada masih mau begini. Ya udah kita nggak bisa main lagi. Ya itu nggak ada salahnya. Oh gue mau level up gitu. Nah gimana cara carinya? Kalian carilah. Udah misalnya paling bego ya caranya. Kalian cari bisa seminar properti atau apalah investasi lah. Cari yang 50.000 gitu, 25.000. Datang aja gitu. Jadi jangan jadi orang arogan. Lu duit kagak punya, lu lihat orang bikin seminar kayak aduh ini nggak penting. Datang aja. Cari seminar siapa, kayak gue gak peduli orangnya, motivator kayak siapa, datang aja. Di situ kalian lihat orang-orang yang mau berkembang, datang aja ke seminarnya, ngobrol gitu. Bro, ini apa? Daripada lu cuma di rumah main TikTok, nongkrong juga cuma nggak jelas, kopi hitam sama rokok, ngapain? Ngomongin yang nggak jelas, ngomongin cewek. Datang coba, ya. Jadi jangan jadi orang arogan mikir, oh dia nggak, gue lebih pinter dari dia. Selalu lu masih miskin aja udah arogan gitu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengisi otak kita dengan hal yang penting. Kalian butuh koneksi orang-orang yang di atas kalian juga. Gimana caranya? Dengan punya value diri kita sendiri. Semua orang bilang, kok gimana caranya lu jadi mentor gue? Gue gak mau jadi mentor lu gitu. Ini gue pakai ini aja nih jadi mentor lu ya. Jadi dari sini gue bisa ke banyak orang. Tapi kalau satu-satu, apa yang lu mau kasih ke gue? Lu bisa ngapain buat hidup gue? Kecuali lu datang gini, kok gue bisa bikin video lu lebih bagus nih, contohnya ya. Kok atau misalnya gue bisa bantu perusahaan lu yang A begini, perusahaan lu B begini. Silakan ayo kita ngobrol gitu. Tapi kalau lu cuma datang gitu, kok gue mau belajar, lu belajar apa? Belajar apa lu dari gue? Jadi kasih value-nya dulu, ya. Kasih value-nya dulu, baru orang bisa ngeliat lu. Kalian belajar lah, mau keluar dari sistem perbudakan, belajar tentang uang. Belajar gimana caranya kerjanya inflasi. Apa hubungannya inflasi sama suku bunga? Suku bunga itu apa, cara bank sentral bekerja gimana, interest rate itu semua apa sih itu semua gitu. Pelajarin, kalau nggak ngerti pelajarin Google, pakai sekarang udah ada AI, ChatGPT, tanya dia. Jangan kalian cuman di hidup ini apa ya nggak tahu semuanya gitu. Pelajarin. Yang gue paling kesel ya sama orang-orang ya, suka nanya, kok gimana sih caranya dapat 1 miliar pertama secara cepat? Sekarang pertanyaannya kenapa harus cepat? Kenapa itu nggak bisa jadi proses? Kenapa nggak bisa lama? Kenapa hidup tuh maunya yang gampang? Kenapa hidup tuh nggak bisa susah? Kenapa sih kalian jadi manusia selalu cari yang cepat, cari jalan pintas? Mindset gue ya, gue tahu hidup tuh nggak gampang. Dan gamenya nih, caturnya gue dicurangin. Kadang piece gue diambil, pion gue kadang diambil, kadang kuda gue dibuang. Gue tahu akan hal itu. Tapi yang bisa gue lakukan adalah bikin strategi. Gue akan kerja sangat keras dan gue will do whatever it fucking takes untuk win. Kalau bisa kuda yang hitamnya gue ambil, gue buang juga gitu. Jadi jangan cuma kuda gue yang gue buang, lu buang kuda gue buang menteri lu gitu. Jadi itu yang hal yang lu lakuin. Gimana caranya kita lakuin the best possible move. Jadi ya video ini gue nggak mau cuma jadi sekedar bacot doang di sini, tapi gue pengen lu semua ya. Tiap pagi lu datang ke kaca, lu ngomong sama diri lu sendiri. Gue berjanji gue akan kerja sangat keras dan I will do whatever it fucking takes untuk jadi orang sukses. Kalian ngomong itu setiap hari ya. Jangan mau hidup cuma kalian lihat nih jadi di kaca. Oh ini pecundang ini lagi. Jangan mau hidup jadi pecundang. Dengan kita punya lebih banyak uang, kita bisa jadi bermanfaat untuk orang-orang lain.